Bab 531, Bakat Menakutkan. Aku sudah menetapkan tempat ini sebagai ruang penempaan khusus. Kamu akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada di ruang tempat tingkat lanjut dengan item apapun yang kamu tempa di sini. Efeknya sangat jelas ketika kamu memalsukan item yang rumit dan berkualitas tinggi. Petik 2. Mendengar penjelasan Si Feng, senyum melankolis dan yang lainnya sangat bersemangat sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Kejutan ini terlalu besar. Pemain yang belum pernah menghasilkan barang berkualitas tinggi sebelumnya tidak tahu betapa sulitnya untuk menghasilkan barang. Itu adalah pekerjaan yang sangat rumit. Tidak hanya tingkat keberhasilannya sangat rendah, tetapi kesalahan sekecil apapun juga akan mengakibatkan kehancuran item tersebut. Secara alami, mempraktikkan proses penempaan untuk waktu yang lama akan sangat membantu. Namun, bahan berkualitas tinggi sangat langka. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bereksperimen dan membiasakan diri dengan prosedur penempaan. Mereka dapat mengandalkan pengalaman mereka dan berharap bahwa, setelah berulang kali memproduksi item, mereka akan menjadi mahir dengan desain dan mengurangi jumlah bahan yang terbuang. Namun, dengan perangkat simulasi ini, mereka dapat berlatih sebanyak yang mereka inginkan, terus-menerus memodifikasi dan meningkatkan teknik mereka. Ini akan sangat membantu mereka. Terlebih lagi, setelah pemain menjadi Forgers in God's Domain, jika mereka ingin menjadi Master Forger, mereka harus membuat item sendiri. Kalau tidak, sama sekali tidak mungkin bagi seseorang untuk menjadi Master Forger sama sekali. Oleh karena itu, pemain biasanya mulai mengumpulkan pengalaman membuat item ketika mereka menjadi Basic Forges. Pada saat mereka menjadi Advanced Forges, mereka akan berusaha untuk membuat item baru secara konstan. Namun, dengan perangkat simulasi ini, mereka dapat menghemat banyak waktu dan upaya. Tentu saja, ini bukan tanpa harga. Perangkat simulasi membutuhkan energi untuk berjalan, dan kristal sihir memasok energi itu. Untungnya, relatif mudah untuk mendapatkan kristal ajaib. Lagi pula, mereka memiliki drop rate tertentu dari Dungeons. Ketua pemimpin, kamu terlalu hebat. Kegembiraan yang tak terlukiskan memenuhi krim kokoa ketika dia melangkah ke dalam ruangan. Meskipun senyum melankolik dan Rose Ironheart tidak sesederhana dan semurni krim kokoa, tidak mengungkapkan pikiran mereka dengan mudah. Mereka masih bisa mendekati bola air ajaib ketika mereka memasuki ruangan. Mereka sangat mencintai semua alat di ruangan ini sehingga mereka tidak tahan untuk berpisah dengan mereka. Mereka tidak akan menukar kamar penempaan ini bahkan jika seseorang menawarkan mereka sebuah mobil mewah. Nilai ruang penempaan khusus ini jauh melampaui mobil-mobil mewah itu. Selain itu, orang tidak dapat membeli ruang penempaan khusus dengan mudah. Di Forging Association, Advanced Forging Room adalah yang terbaik yang bisa disewa. Kamar penempaan khusus hanya tersedia di toko bintang 2 atau lebih. Ini juga mengapa begitu banyak pemain di masa lalu bermimpi meningkatkan toko mereka ke status bintang 2. Aroma harum di dalam ruang penempaan khusus membuat siapapun yang bersentuhan dengannya merasa nyaman. Lingkungan di dalam ruangan juga dapat disesuaikan agar sesuai dengan pengguna. Hanya dampak ruang tempa yang disediakan untuk kondisi mental seseorang sangat signifikan. Menggunakan ruangan ini bisa dibilang merupakan kemewahan. Belum lagi, flame dan alat-alat di Advanced Forging Room tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di ruangan ini. Meskipun flame di ruang penempaan khusus tidak bisa menandingi flame 2 Mysterious Tier, itu sangat dekat. Namun, Si Feng sudah beralih api di sini ke Ice Blue Devil Flame, semakin meningkatkan tingkat keberhasilan penempaan. Jumlah kamar penempaan khusus sangat terbatas. Toko bintang 2 hanya memiliki 5 kamar. Di antara mereka, aku telah memesan 3 untuk kalian. Aku sudah memberi kamu wewenang atas kamar-kamar ini, sehingga kamu hanya akan dapat memasuki kamar penempaan khusus masing-masing. Sedangkan untuk 2 yang tersisa, aku telah menetapkan 1 sebagai ruang alkimia dan yang lainnya sebagai ruang penempaan. Melankolis,
Jika kamu menemukan seseorang yang berbakat dalam alkimia atau penempaan, kamu dapat membiarkan mereka menggunakan 2 kamar ini. Namun, kamu harus terlebih dahulu meminta mereka menandatangani kontrak lain. Efek yang diberikan lokakarya khusus luar biasa. Ini meningkatkan teknik pemain, itu jauh lebih berharga daripada desain tempa belaka, kata Si Feng tegas. Pemimpin persekutuan, kamu bisa tenang, aku tidak akan membiarkan bajingan pengkhianat itu berada di dekat kamar penempaan khusus ini, senyum melankolik meyakinkan. Sementara itu sulit untuk mendapatkan desain tempa di domain God, itu berkali-kali lebih sulit untuk melatih pemain lifestyle yang sangat terampil. Inilah tepatnya fungsi ruang pelatihan khusus ini, jadi mereka tidak akan menggunakannya untuk memelihara pengkhianat. Setelah itu, Si Feng membiarkan melankolik smile menangani hal-hal yang tersisa mengenai Candlelight Trading Firm dan keluar dari game. Tanda hubung. Sudah siang hari di dunia nyata, dengan matahari bersinar terang di langit. Aku bermain begitu lama dan tidak pernah memperhatikan. Si Feng tersenyum pahit ketika dia melihat pada waktu itu, menemukan bahwa itu sudah mendekati jam 1 siang. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan Si Feng tentang itu. Tidak hanya dia menemukan kesempatan yang sangat berharga untuk mengembangkan hati Ikarus, tetapi dia juga mendapatkan pesanan promosi toko. Dia tidak bisa keluar dari game bahkan jika dia mau. Setelah Si Feng makan dan akan beristirahat, arloji kuantumnya berdering. Halo, Tuan Si Feng. Aku telah menyelesaikan tugas yang kamu minta kemarin. Kamu dapat meminta orang mengunjungi area pelatihan kapan saja. Asisten wanita, Liang Jing, melaporkan dengan hormat melalui video call. Sejak pertarungan di biduk, ia menjadi populer di kota Jinhai. Banyak tokoh kuat kota Jinhai berharap untuk bertemu dengan Si Feng. Sayangnya, Si Feng telah menolak semua permintaan ini. Dia tidak berusaha untuk menjadi sombong dengan melakukannya, dia hanya tidak punya waktu luang. Perkembangannya di masa depan tidak ditujukan ke dunia pertempuran, tetapi menuju domain dewa. Secara alami, dia tidak bisa membuang terlalu banyak waktu dan upaya untuk kompetisi fisik. Selain itu, hubungan interpersonal ini tidak terlalu berarti bagi Si Feng. Jika bukan karena kemenangannya atas master tingkat atas seperti Lei Bao, orang-orang ini tidak akan berusaha berteman dengannya. Jika dia tidak mengalahkan Lei Bao, orang-orang ini bahkan tidak akan peduli jika dia ada. Dengan kata lain, kekuatan seseorang adalah kunci kesuksesan. Selama ia terus tumbuh lebih kuat, lebih banyak lagi tokoh terkenal akan mencari perusahaannya. Oleh karena itu, Si Feng telah menginstruksikan Liang Jing untuk menangani urusan ini untuknya, dan dia harus mengakui bahwa asisten wanita ini cukup mampu. Bukan saja dia berhasil memecat semua orang yang ingin bertemu dengannya, tetapi dia juga melakukannya dengan cara yang memuaskan semua orang. Namun, semua ini hanya masalah kecil. Apa yang benar-benar membuat Si Feng kagum adalah integrasi area pelatihan dalam biduk dan peningkatan sistem pelatihan. Bahkan Si Feng mengagumi kemampuan Liang Jing. Dia benar-benar menyelesaikan semua ini dalam waktu yang singkat. Tidak heran Ketua Xiao menjadikannya sebagai asisten kepala. Si Feng membaca informasi yang dikirim Liang Jing, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah pertama kalinya Si Feng melihat kemampuan manajemen seperti itu. Dia melompat-lompat di atas manajer seperti Blackie. Bakat manajemen, Si Feng tiba-tiba memikirkan masalah lain. Urusan harian persekutuan telah menghambat kemajuan teknik pertempurannya Aqua belakangan ini. Selain itu, aku juga akan membutuhkan seseorang untuk membantu mengintegrasikan Candlelight Trading Firm dan Zero Wing. Senyum melankolik telah sibuk menangani hal ini sejauh ini, tidak memberinya banyak waktu untuk meningkatkan teknik penempaannya sendiri. Pada tingkat ini, keduanya akan segera dimakamkan dalam pekerjaan manajemen. Bagaimana jika aku meminta Liang Jing menangani masalah ini? Si Feng merenung saat dia menatap gambar Liang Jing di layar. Jika dia memiliki seseorang yang dapat membebaskan Aqua Rose dan Melancholic Smile dari tugas manajemen mereka, yang memungkinkan mereka untuk menampilkan bakat asli mereka sepenuhnya.
Itu akan menguntungkan baik pengembangan Zero Wing maupun Candlelight Trading Firm. Liang Jing adalah pilihan yang sangat bagus untuk posisi ini. Namun, Liang Jing adalah bawahan Xiao Yu. Sementara itu, Zero Wing dan Candlelight Trading Firm memiliki banyak rahasia. Merupakan risiko ekstrim untuk menyerahkan manajemen mereka kepada orang luar. Ada juga fakta bahwa Si Feng memiliki sedikit atau tidak ada pengetahuan tentang asisten wanita ini. Sementara Si Feng fokus pada Liang Jing, yang terakhir juga memperhatikan tatapan aneh Si Feng, dan dia tidak bisa menahan ketidaknyamanannya. Dia tidak mungkin. Bab 532, Pemula yang paling kuat. Status Si Feng saat ini dalam masyarakat adalah dunia yang terpisah dari sebelumnya. Meskipun dia tidak memancarkan aura apapun, dari sudut pandang Liang Jing, keheningan ini membebani dirinya. Sebelumnya, dia meremehkan Si Feng. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia telah berjuang untuk menerima instruksi Xiao Yu untuk mengawal bocah kecil yang masih muda seperti Si Feng ke aula pertemuan. Oleh karena itu, dia sengaja memperlakukan Si Feng dengan sedikit rasa tidak hormat. Namun, sekarang, Liang Jing menyesali tindakannya. Dia seharusnya tidak memperlakukan Si Feng dengan tidak sopan saat itu. Lagi pula, seseorang yang bisa mendapatkan rasa hormat ketua Xiao tidak akan menjadi karakter biasa, bahkan jika itu hanya seorang pemuda berusia awal 20-an. Dia tidak bisa berpikir untuk menggantikan aku, kan? Liang Jing khawatir. Ada banyak orang di luar sana yang bermimpi menjadi asisten karakter seperti Si Feng. Di ruang VIP hari itu, banyak tokoh berpengaruh kota Jinhai berharap untuk mengirim asisten Si Feng, mengambil kesempatan untuk memperdalam hubungan mereka dengan pemuda populer itu. Sementara itu, dia hanya menerima pekerjaan ini karena keuntungannya sebagai asisten paling berharga Xiao Yu. Jika Si Feng memecatnya, hanya tragedi yang akan menantinya. Dia telah melihat pangeran-pangeran kaya dan kaya yang tak terhitung jumlahnya yang sangat arogan. Orang-orang ini menyingkirkan apapun atau siapapun yang membuat mereka jengkel. Sementara itu, seorang pemuda yang sukses seperti Si Feng, yang statusnya dalam masyarakat jauh lebih unggul daripada Xiao Yu, bahkan lebih cenderung berperilaku sedemikian rupa. Menyaksikan tatapan serius Si Feng, detak jantung Liang Jing semakin cepat. Apakah aku akan dipecat begitu saja? Liang Jing dalam hati putus asa. Tiba-tiba, Si Feng berbicara, Nona Liang Jing, terima kasih atas masalah kamu. Aku akan pergi untuk memeriksa tempat pelatihan yang telah kamu atur sebentar lagi. Petik 2. Meskipun Si Feng mungkin tampak menatap Liang Jing dengan sungguh-sungguh, pada kenyataannya, dia hanya merenungkan bagaimana dia harus membuat Liang Jing menjadi salah satu bangsanya. Membebaskan potensi Aqua Rose dan Melancholic Smile. Dia belum memperhatikan Liang Jing sendiri. Namun, setelah mempertimbangkan masalah ini selama beberapa waktu, ia belum menemukan solusi yang tepat. Karenanya, dia hanya bisa mengesampingkan masalah itu untuk saat ini. Lagi pula, Liang Jing adalah seseorang yang dikirim Xiao Yu. Jika Liang Jing menjadi manajer Zero Wing dan Candlelight Trading Firm, dia akan menggunakan rahasia inti kedua organisasi. Karena itu, Si Feng perlu berhati-hati dengan keputusannya. Meskipun kemampuan manajemen Liang Jing luar biasa, ia pertama-tama perlu membiasakan diri dengan kepribadiannya. Dia punya waktu untuk membuat keputusan setelah dia mengenalnya sedikit. Liang Jing terkejut. Secara tidak sengaja, dia menghela nafas lega. Dia sepenuhnya berharap Si Feng memecatnya ketika dia membuka mulutnya untuk berbicara. Dengan tergesa-gesa, dia berkata, Tuan Si Feng, aku akan memiliki mobil yang dikirim untuk menerima kamu segera. Sementara itu, di pusat pelatihan Gayung Besar, situasinya telah mengalami transformasi besar-besaran. Karyawan pusat pelatihan semuanya dalam suasana hati yang sangat baik. Bahkan para tamu yang sering mengunjungi pusat pelatihan dalam suasana hati yang berapi-api. Pusat pelatihan telah mendapatkan kembali popularitasnya di masa lalu. Sekarang, semua orang telah mendengar berita bahwa pusat pelatihan Gayung Besar akhirnya merekrut master tingkat atas untuk melayani sebagai instruktur. Di zaman ini,
Di mana umat manusia berfokus pada kebugaran pribadi, semua orang sangat mementingkan kondisi fisik mereka sendiri. Hanya melalui pelatihan yang tepat dan bantuan obat-obatan seseorang dapat secara signifikan meningkatkan umur mereka. Di masa lalu, orang-orang yang bertahan melewati usia 100 sangat jarang. Namun, dalam masyarakat saat ini, banyak yang dengan mudah mampu hidup selama 120 tahun. Selain itu, mereka dapat mempertahankan masa muda mereka untuk waktu yang lama. Di masa lalu, seseorang akan secara praktis kehilangan semua kemiripan masa muda di atas usia 50. Namun, sekarang, bahkan setelah mencapai 70 tahun, beberapa masih memiliki kekuatan dan penampilan muda mereka seolah-olah mereka berada di usia 40-an. Namun, mereka kebanyakan adalah ahli seni bela diri. Orang biasa belum mencapai tingkat kesehatan itu. Di masa lalu, Tai Chi Grandmaster memiliki rentang hidup melebihi 150 tahun. Di dunia kuno, itu bisa dibilang merupakan keajaiban. Saat ini, dengan dukungan teknologi, bukan tidak mungkin manusia dapat hidup selama itu. Karena itu, banyak orang ingin memperkuat tubuh mereka sendiri. Tuan Si Feng, ini adalah tempat latihan yang telah disiapkan perusahaan untuk kamu. Bagaimana menurutmu? Liang Jing menunjuk ke sebuah villa berlantai 3 yang eksotis dan elegan. Awalnya, perusahaan telah berencana untuk mengubah ini menjadi anggota Gold Status Resort atau di atas. Namun, ketika Si Feng meminta tempat pelatihan yang bebas dari gangguan, satu-satunya tempat yang dapat mereka pikirkan yang sesuai dengan persyaratan Si Feng adalah villa ini. Villa ini dilengkapi dengan peralatan pelatihan canggih, dan lingkungan sekitar gedung adalah yang terbaik yang ditawarkan pusat pelatihan gayung besar. Bahkan ada ruang latihan gravitasi di villa yang dapat menampung hingga beberapa ratus orang sekaligus. Ketika Liang Jing mendengar bahwa perusahaan telah menetapkan daerah ini untuk Si Feng, dia sangat terkejut. Villa Greenwater ini adalah harta karun biduk. Sekarang, perusahaan sebenarnya memberi Si Feng wewenang penuh atas tempat ini. Liang Jing baru menyadari betapa pentingnya Si Feng bagi perusahaan setelah keputusan ini dibuat. Tidak buruk, ini adalah lokasi yang mengesankan. Si Feng mengangguk puas. Pada kenyataannya, dia pernah mengunjungi dan tinggal di Greenwater Villa sebelumnya. Itu tentu saja merupakan area yang berharga. Si Feng bahkan mempertimbangkan untuk memindahkan anggota inti persekutuan di sini, terutama manajer tingkat atas lokakarya. Meskipun lokakarya yang dibelinya cukup bagus, fasilitas yang tersedia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Greenwater Villa. Nona Liang Jing, bisakah aku menyulitkan kamu untuk meminta Ketua Xiao memindahkan 10 kabin game virtual yang sebelumnya kami sepakati di sini? Si Feng bertanya setelah memikirkannya. Ahli pengasuhan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Secara alami, semakin maju fasilitas pelatihan dan pemulihan, semakin banyak kemajuan yang bisa dicapai oleh para ahli. Secara khusus, ruang latihan gravitasi sangat membantu para pemain. Oleh karena itu, Si Feng berencana untuk memindahkan sebagian anggota inti Zero Wing ke Greenwater Villa. Dia juga berniat pindah ke sini. Dengan melakukan itu, ia dapat memberikan petunjuk kepada orang lain kapan saja. Dia juga bisa mencari bakat di Big Dipper Training Center. God's Domain tidak seperti game realitas virtual lainnya karena game ini sangat menekankan pertempuran yang sebenarnya. Semakin maju dalam permainan, pertempuran akan semakin realistis dan sulit. Pakar penghasil akan menjadi lebih mudah jika dia memilih untuk mengasuh pemain yang sudah agak terampil dalam pertempuran. Tuan Si Feng, yakinlah. Aku akan memiliki 10 kabin permainan virtual yang dipasang di Greenwater Villa hari ini. Aku akan mengirim cairan gizi peringkat S juga, kata Liang Jing perlahan. Pusat pelatihan biduk sudah habis semua saat ini. Baik kabin game virtual maupun nutrien fluid S-Rank sangat sulit diperoleh. Namun, untuk mengikat Si Feng, mereka tidak ada biaya atau usaha. Setelah itu, Si Feng memberitahu Blackie dan manajer atas lainnya, meminta mereka datang ke Greenwater Villa Big Dipper. Saudara Feng, apakah aku bermimpi? Kita benar-benar bisa tinggal di sini?
Blackie bertanya dengan tak percaya ketika dia tiba di depan Greenwater Villa. Bagi orang biasa seperti dirinya, pusat pelatihan gayung besar adalah tempat yang tidak bisa dia kunjungi bahkan jika dia mau. Hanya anggota yang diizinkan di sini. Adapun villa sebelum dia, anggota normal mungkin bahkan tidak diizinkan di sini. Namun, sekarang, orang-orang seperti mereka memiliki kesempatan untuk tinggal di villa ini. Mereka hanyalah pemain profesional. Bagi keberadaan besar seperti pusat pelatihan gayung besar, mereka dapat diabaikan. Bahkan Firedance, Valet Cloud, dan Five Demon General yang berdiri di samping Blackie tertegun diam. Mereka hanya orang biasa dalam kehidupan nyata. Mereka tidak berani mempertimbangkan untuk memasuki lokasi kelas tinggi seperti itu. Bahkan workshop Zero Wing yang didirikan Si Feng telah mengejutkan mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa bengkel game bisa menjadi sangat mewah. Sekarang, mereka bahkan lebih terkejut. Mereka benar-benar akan tinggal di villa kelas tinggi. Semua orang belum belajar tentang Si Feng menjadi master seni bela diri, apalagi tentang pertarungan yang membuatnya terkenal semalam. Kakak Si Feng, aku mendengar bahwa sewa harian di sini sangat mahal, komentar Valet Cloud dengan cemas. Betul, biasanya, setiap orang harus membayar beberapa ribu kredit per hari untuk tinggal di sini. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi basis pelatihan Zero Wing. Si Feng mengangguk. Tidak mudah untuk bergaul dengan domain dewa seperti yang kamu pikirkan. Karenanya, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan sering bekerja dengan kamu semua. Namun, aku hanya akan menginstruksikan kamu tentang teknik tempur kamu di domain dewa. Aku akan menyerahkan pelatihan kamu di dunia nyata kepada orang lain. Petik 2. Orang lain. Semua orang terkejut. Betul, ini Tuan Lei Bao. Dia baru saja bergabung dengan Zero Wing, dan mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menangani latihan harianmu. Ini adalah kesempatan langka yang tidak akan pernah dimiliki oleh banyak orang, jadi kamu harus menghargainya. Si Feng memperkenalkan master seni bela diri. Meskipun dia terampil dalam pertarungan domain dewa, dia tidak tahu bagaimana melatih orang di dunia nyata. Di sisi lain, Lei Bao adalah master tingkat atas yang bonafit, seseorang yang tidak jauh dari mencapai ranah Grandmaster. Ketika datang untuk melatih orang-orang di dunia nyata, Lei Bao jauh lebih berkualitas daripada dia. Bab 533, Kekuatan Berlebihan. Ketika kelompok itu mendengar perkenalan Si Feng, mereka tercengang. Semua orang yang hadir tahu betapa berharganya seorang ahli seni bela diri. Banyak pejuang profesional akan melakukan apa saja hanya untuk menerima saran dari master seni bela diri, apalagi bimbingan pribadi. Selain itu, instruktur mereka adalah master tingkat atas. Tidak pernah dalam mimpi mereka hal seperti ini terjadi. Untuk sesaat, Blackie dan yang lainnya bahkan berpikir bahwa mereka salah dengar. Namun, setelah menghabiskan waktu di domain dewa, indera semua orang telah meningkat pesat. Pada saat ini, mereka sudah mampu membuat estimasi kasar tentang kekuatan orang lain. Lei Bao juga tidak berusaha untuk menyembunyikan auranya yang seperti binatang buas sedikit pun. Hanya berjemur di auranya membuat tubuh mereka terasa lebih berat. Jika bukan karena Si Feng berdiri di samping Lei Bao, mereka akan segera melarikan diri karena perasaan yang menindas ini benar-benar tak tertahankan. Meskipun tidak ada dari mereka yang tahu kekuatan pasti Lei Bao, tidak ada dari mereka yang meragukan bahwa Lei Bao bisa menyapu lantai dengan mereka semua dalam waktu kurang dari 10 detik. Tuan Lei Bao, kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Si Feng bisa melihat semua orang terkejut dan tahu betapa tidak percayanya suatu situasi. Namun, ini semua pasti nyata. Pejuang profesional bahkan tidak terkenal akan memiliki akses ke manfaat ini. Jika Blackie dan yang lainnya tidak bisa membaik dengan bantuan Lei Bao, maka dia benar-benar tidak punya cara lain untuk membantu mereka. Di masa lalu, di bawah pengaturan Shadow, Si Feng telah mencari banyak master untuk dipelajari. Dia tidak seberuntung Blackie dan yang lainnya. Dibangun oleh seorang guru seni bela diri setelah beberapa minggu menunggu adalah kejadian normal bagi Si Feng. Seperti untuk tutorage pribadi,
Itu hanya mimpi. Tidak masalah. Karena kami sudah sepakat sebelumnya, aku akan menahan tawaran aku. Lei Bao mengangguk. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Blackie dan yang lainnya. Dengan sedikit tersenyum, dia berkata, kalian semua, ikuti aku. Aku akan melihat yayasan kamu sebelum merencanakan pelatihan kamu. Petik 2. Di bawah tatapan waspada Lei Bao, semua orang merasakan rambut mereka berdiri. Mereka semua memiliki firasat buruk tentang apa yang akan terjadi. Sayangnya, dengan kepribadian Lei Bao, bahkan jika mereka tidak menginginkan pelatihan, ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ketua pemimpin kelompok itu mengirim pandangan menyedihkan ke Si Feng. Namun, Si Feng hanya melambaikan tangan mereka. Dengan pelatihan Lei Bao, Si Feng berharap bahwa mereka dapat belajar bagaimana mengendalikan tubuh mereka dengan lebih efisien. Begitu mereka mengetahui kontrol itu, mereka dapat menampilkan kekuatan tempur yang menakutkan di domain dewa. Ketika datang untuk mengendalikan tubuh seseorang, Lei Bao telah mencapai kesempurnaan. Bahwa dia telah mencapai standar Tiger Roaring menunjukkan bahwa Lei Bao tahu metode unik untuk melatih kontrol fisiknya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa melatih tubuhnya untuk menggabungkan kekuatan internal dan eksternal. Dibandingkan dengan master seni bela diri setengah matang seperti Si Feng, Lei Bao adalah pembangkit tenaga listrik. Sementara Lei Bao melatih Blackie dan yang lainnya, Si Feng tidak tinggal diam saat dia menuju ke ruang pelatihan gravitasi Greenwater Villa. Sekarang aktivitas otak Si Feng telah meningkat secara signifikan. Jika dia ingin mengendalikan kunci pada kekuatan fisiknya sepenuhnya, dia perlu memiliki kekuatan yang cukup. Kalau tidak, tubuhnya akan hancur, tidak mampu menahan pelepasan kekuatan yang tiba-tiba. Lei Bao, di sisi lain, berbeda. Dia adalah seorang seniman bela diri sejati, seseorang yang telah terlatih dalam seni sejak masih muda. Bahkan jika dia melepaskan pembatas yang ditempatkan oleh otaknya pada tubuhnya dapat dengan mudah menangani kekuatan tambahan. Ruang pelatihan gravitasi akan sangat membantu meningkatkan ketangguhan fisik. Ada juga berbagai obat-obatan dan ruang penyembuhan yang tersedia bagi seseorang untuk pulih sesuai kebutuhan. Karena Si Feng memiliki akses ke fasilitas ini, ia harus berlatih sebanyak yang dia bisa. Setelah Si Feng menghabiskan setengah hari pelatihan, Liang Jing selesai dengan tugasnya di Greenwater Villa. Saat ini, setiap anggota Zero Wing memiliki kabin permainan virtual di kamar mereka, ditambah dengan persediaan nutrien fluid areng yang tidak terbatas. Namun, item yang paling berharga adalah cairan gizi esreng, setiap orang telah menerima 1 botol. Dengan itu, semua orang bisa mengisi penuh energi otak mereka. Pengeluaran semacam itu bahkan membuat Liang Jing, seseorang yang telah melihat berbagai aspek masyarakat tinggi sebelumnya, terpana. Tidak hanya ada master seni bela diri tingkat atas yang melayani sebagai instruktur, tetapi semua orang juga diberikan sebotol cairan gizi esreng. Bagaimana ini seharusnya menjadi pelatihan untuk gamer profesional? Mereka yang tidak tahu lebih baik bahkan mungkin berpikir bahwa para pemuda ini dilatih untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertempuran nasional. Apakah pemborosan seperti itu diperlukan hanya untuk bermain game? Si Feng bisa sangat berhubungan dengan Liang Jing. Peluang satu guild saat ini menghabiskan begitu banyak untuk memelihara para ahli mereka nihil. Hal yang sama bisa dikatakan bahkan untuk Super Guild. Namun, itu hanya karena belum ada yang menyadari pentingnya seorang ahli tingkat atas. Selain itu, domain God baru-baru ini menjadi populer, sehingga pengaruhnya terhadap dunia nyata masih sangat samar. Namun, dengan berlalunya waktu, popularitas domain dewa akan tumbuh, dan segera, itu akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari semua orang, menjadi dunia manusia sejati kedua. Orang-orang memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang berbeda di domain dewa. Mereka dapat menjelajahi semua misteri yang ditawarkan oleh dunia baru ini dan melakukan hal-hal yang biasanya mustahil. Kekayaan yang bisa diperoleh seseorang dalam permainan itu tak terukur, dan berbagai kompetisi pertempuran akan datang ke domain dewa. Kompetisi-kompetisi ini bahkan lebih menarik daripada pertarungan di dunia nyata.
Setelah Si Feng menginstruksikan semua orang tentang teknik pertempuran mereka dalam permainan, ia pensiun ke kamarnya dan masuk, memulai hari baru di domain dewa. Saat Si Feng login, dia mulai membuka peti harta karun Twilight. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan Divine Providence dan mengorbankan 100 poin angkatan hidup. Di dalam ruang penempaan yang tenang, 12 peti harta karun Twilight di lantai merilis aurora mempesona yang memenuhi ruangan. Hah, tidak mungkin kan? Apakah mungkin untuk mendapatkan ini juga? Si Feng memandang buku emas di tangannya. Si Feng sudah relatif senang karena bisa mendapatkan beberapa potong peralatan set 1 dari 12 peti harta karun. Namun, setelah melihat buku emas yang bersinar ini, kegembiraannya menjadi sangat mengejutkan. Kitab emas. Ini adalah item terbaik yang mungkin diperoleh Guild Gaya Hidup dari peti harta Twilight. Buku ini bukan barang biasa. Itu adalah item yang dapat dikonsumsi yang akan lenyap setelah digunakan. Bagi seorang pemain lifestyle individual, efek buku ini tidak terlalu signifikan. Untuk Guild Gaya Hidup, itu bahkan melampaui item epic. Book of Gold, consumable. Secara permanen meningkatkan kemahiran keterampilan gaya hidup pemain tunggal dengan 1 peringkat ke maksimum peringkat master. Dapat juga digunakan untuk meningkatkan kemahiran 100 gaya hidup skill pemain dengan 1 peringkat ke maksimum forger lanjutan, selama 2 hari. Dengan item ini, aku dapat sementara waktu mempromosikan magang forging tingkat lanjut itu ke basic forges dan mempromosikan krim cocoa dan yang lainnya ke intermediate forges. Secara signifikan meningkatkan kecepatan produksi dan tingkat kesuksesan mereka, menjadi dengan masuknya tiba-tiba begitu banyak basic forges. Meskipun hanya ada jarak 1 peringkat antara pemalsu dasar dan magang penempaan lanjutan, itu adalah kesenjangan besar. Menggunakan Lightstone sebagai contoh, sementara Advanced Forging Apprentice hanya memiliki tingkat keberhasilan 20% hingga 30%, Basic Forges memiliki tingkat keberhasilan 60% atau lebih tinggi. Belum lagi, banyak item yang membutuhkan seseorang untuk menjadi setidaknya seorang pemalsu dasar untuk membuatnya. Sampai sekarang, hanya ada 3 pemalsu dasar di seluruh kota Sungai Putih, Senyum Melankolis dan 2 lainnya. Kota-kota lain bahkan mungkin tidak memiliki 1 pemalsu dasar, apalagi 3. Jika perusahaan perdagangan cahaya lilin memiliki 100 forges, dampaknya pada pasar akan sangat besar, kemungkinan besar. Bahkan jika seseorang menambahkan bersama semua forger di seluruh Star Moon Kingdom sekarang, jumlah itu bahkan tidak akan mencapai setengah dari perusahaan perdagangan Candlelight. Melankolis. Hubungi semua apprentice penempaan tingkat lanjut yang dapat dipercaya segera dan minta mereka berkumpul di ruang pertemuan lantai 5. Si Feng tidak ingin meninggalkan buku emas yang tidak digunakan. Bab 534, Ramuan Naga Api. Maple City, perusahaan perdagangan yang luar biasa. Tuan Aspirasi. Boleh aku tahu jika kamu puas dengan ruang alkimia canggih perusahaan perdagangan luar biasa? Youlan bertanya dengan lembut ketika dia melihat pria tua berambut putih berdiri di samping meja kerja. Saat ini, pria tua ini memegang botol kaca ungu dan dengan lembut mengaduknya. Youlan ekstra hati-hati ketika berhadapan dengan pria tua ini. Master Silent Aspiration memperlakukannya dengan lebih hormat daripada Feng Xuanyang. Meskipun pria tua berambut putih ini sudah berusia lebih dari 70 tahun, bahkan manajemen tingkat bawah Underworld harus menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pria ini. Apalagi seorang wanita muda seperti dirinya. Bahkan sebelum Youlan lahir, lelaki tua ini telah menjelajahi game realitas virtual selama bertahun-tahun. Dan selama bertahun-tahun ini, ia telah memfokuskan sepenuhnya pada seni alkimia. Di zaman sekarang ini, tidak ada seorang pun di industri alkimia dunia game virtual yang tidak tahu nama Aspirasi Senyap. Old Man Silent Aspiration sudah menjadi alkemis dasar. Sementara itu, jika Si Feng bisa melihat ramuan yang diramu lelaki tua ini sekarang, dia akan merasa mengejutkan dan akrab. Ramuan dalam botol kaca adalah ramuan tahan api. Namun, itu bukan sembarang ramuan tahan api. Itu adalah variasi yang dimodifikasi. Di masa lalu,
Ramuan ini dikenal sebagai ramuan naga api, dan ramuan itu sangat terkenal di seluruh domain dewa. Tidak hanya memberikan lebih banyak fire resistance daripada basic fire resistance potion, tetapi durasinya juga lebih lama. Yang paling penting, ramuan naga api meningkatkan kekuatan pemain sebesar 10 poin selama durasinya. Efek The Fire Dragon Potion juga bisa menumpuk hingga maksimum 50 strength dan 100 fire resistance. Bagi pemain biasa, 50 strength adalah peningkatan yang signifikan, belum lagi para ahli. Tidak buruk, aku tidak pernah berharap bahwa kamu, gadis kecil, benar-benar bisa mendapatkan botol yang baik. Ini akhirnya memungkinkan aku untuk menyelesaikan ramuan yang baru aku kembangkan. Silent Aspiration tersenyum pada cairan merah di dalam botol ungu. Puas, dia berkata, benar saja, seperti yang aku duga. Tidak hanya stack fire resistance, tetapi bonus strength juga akan menumpuk. Melihat ramuan versi dasar sudah memiliki efek luar biasa, mari kita sebut ini ramuan naga api. Gadis kecil, anggap dirimu beruntung. Petik 2. Aspirasi guru, kamu benar-benar luar biasa. Kamu sebenarnya mampu menghasilkan ramuan yang sangat kuat. Bolehkah aku mengetahui tingkat keberhasilan ramuan naga api ini? Mata Youlan berbinar gembira ketika dia melihat efek ramuan naga api. Untuk meyakinkan Master Silent Aspiration untuk datang ke Maple City dan membantu Overwhelming Smile. Dia harus melalui banyak kesulitan untuk mendapatkan perangkat peralatan alkimia besi misterius ini. Namun, dibandingkan dengan nilai ramuan naga api ini, satu set peralatan alkimia misterius besi tidak ada artinya. Bersantai. Jika orang tua ini membuat ramuan secara pribadi, tingkat keberhasilan aku adalah 50%, dan meskipun tingkat keberhasilan alkemis lain mungkin di bawah 30%. Bahan yang aku gunakan untuk membuat ramuan ini adalah umum. Itu tidak akan membahayakan banyak untuk menyia-nyiakan beberapa, diam aspirasi tertawa. Untuk mengembangkan ramuan naga api, dia telah menginvestasikan banyak waktu. Kalau tidak, dia sudah lama menjadi alkemis menengah sekarang. Terima kasih banyak atas bantuan aspirasi guru. Sekarang kita memiliki ramuan naga api, selama kita memelihara sejumlah besar alkemis, firma perdagangan cahaya lilin tidak akan lagi menjadi masalah, kata Youlan dengan percaya diri. Sebagai pencipta ramuan naga api, aspirasi senyap dapat mendistribusikan resepnya kepada sebanyak mungkin orang yang dia inginkan. Akan sangat mudah bagi perusahaan perdagangan luar biasa untuk mengembangkan pasukan kecil alkemis. Selain itu, perusahaan perdagangan luar biasa akan memiliki hak eksklusif untuk menjual ramuan naga api. Itu jauh lebih berharga daripada desain atau resep penempaan yang langka. Mustahil bagi siapapun di luar perusahaan dagang untuk memproduksinya. Dengan ramuan ini, siapa yang mungkin bisa menantang perusahaan perdagangan luar biasa? Aku sudah menghasilkan apa yang kamu minta. Gadis kecil, jika kamu ingin menahanku di sini, kamu perlu mengingat peralatan rahasia perak yang kamu janjikan padaku, Silent Aspiration mengingatkannya. Bagi lelaki tua ini, tidak ada yang lebih berharga selain memperbaiki alkimia miliknya. Secara khusus, alkimia di domain dewa tidak bisa dipercaya. Jika memungkinkan, ia akan membenamkan diri dalam penelitian setiap hari. Sayangnya, peralatannya tidak cukup baik. Kalau tidak, dia tidak akan repot membantu Youlan. Aspirasi guru, mohon yakinlah. Aku sudah menemukan beberapa petunjuk menuju set. Aku percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum kami mendapatkan satu set peralatan alkimia perak rahasia untuk kamu, Youlan menjamin. Namun, sementara itu, aku harus menyusahkan aspirasi guru untuk menghasilkan beberapa resep ramuan naga api lagi. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk membeli peralatan alkimia dengan cepat. Petik 2. Ini adalah tugas yang sederhana, aspirasi senyum tertawa. Tanda hubung. Seiring berlalunya waktu, berbagai guild di seluruh Gods Domain tidak lagi berkompetisi atas Dungeons. Sebaliknya, mereka telah mengalihkan fokus mereka untuk bersaing dalam perdagangan. Persaingan ini semakin ketat seiring dengan berlalunya waktu.
Pergeseran ini terjadi karena semua orang telah melihat betapa menguntungkannya firma perdagangan lilin itu. Setelah hanya 2 hari yang singkat, banyak guild telah membuka toko mereka sendiri. Bahkan Ouroboros telah membuka toko di Star Moon City, meskipun toko itu tidak berada di dekat distrik pusat. Namun, Snow Lembut tidak punya banyak pilihan. Dia telah melihat berapa banyak uang yang diperoleh perusahaan perdagangan cahaya lilin setiap hari. Pada saat Ouroboros mengumpulkan poin reputasi dan koin yang cukup untuk membeli tanah emas, perusahaan perdagangan cahaya lilin akan memonopoli perdagangan Star Moon City. Jadi, dia membuat keputusan untuk mendirikan toko di distrik luar kota terlebih dahulu. Paling tidak, persekutuan bisa mendapatkan sedikit uang dari koin dengan cara ini. Sementara itu, Overwhelming Smile bahkan lebih menakjubkan. Tidak hanya guild mendirikan toko di Maple City, tetapi juga membuka toko lain di kota White River, menantang Candlelight Trading Firm. Tuan Muda Feng, semuanya telah dipersiapkan. Pada siang hari, kita harus memiliki persediaan ramuan naga api yang cukup. Pada saat itu, orang-orang kita akan mengumumkan penjualan ramuan di seluruh White River City. Bahkan jika perusahaan perdagangan luar biasa tidak terletak di daerah emas, semua orang masih akan mengerumuni toko. Selain itu, Candlelight Trading Firm hanya memiliki 3 orang yang mampu memproduksi kit penguat dasar yang diperkuat. Ketika saatnya tiba, itu akan jatuh ke perusahaan perdagangan luar biasa. Petik 2. Luar biasa. Youlan, kamu telah melakukannya dengan sangat baik kali ini. Kamu benar-benar bisa mendapatkan sesuatu yang berharga seperti ramuan naga api. Dengan ramuan ini, perusahaan perdagangan luar biasa akan memikat banyak pemain. Kami akan mengurangi harga untuk produk lain juga. Aku ingin melihat bagaimana perusahaan perdagangan Candlelight berencana untuk bersaing. Feng Xuanyang berkata dengan gembira. Underworld memiliki uang dan tenaga. Mereka dapat dengan mudah memperoleh stok material yang besar. Selain persediaan tak terbatas dari Silen Aspiration, resep ramuan naga api, setiap alkemis dasar tambahan yang mereka pelihara akan menjadi satu lagi yang mampu menghasilkan ramuan naga api. Saat ini, perusahaan perdagangan luar biasa telah memiliki 6 alkemis dasar. Semakin banyak waktu berlalu, jumlah itu hanya akan meningkat. Di sisi lain, firma perdagangan Candlelight tidak memiliki cara untuk meningkatkan jumlah forger yang bisa membuat basic memperkuat armor kit. Tidak peduli berapa banyak forges dasar yang mereka pekerjakan. Sementara itu, pelanggan yang tidak puas Candlelight secara alami akan lari ke perusahaan perdagangan yang luar biasa. Setelah semua, banyak dungeon level 25 mengharuskan pemain untuk memiliki fire resistance. Orang bisa mengatakan bahwa ramuan naga api lebih berharga bagi para pemain daripada peralatan penguat baja dasar. Apalagi setiap pemain hanya memiliki dana terbatas. Karena ramuan naga api lebih murah daripada kit baja perkuatan dasar, ketika membandingkan manfaat yang bisa didapat dari keduanya, pemain akan memprioritaskan ramuan naga api. Sementara Feng Xuanyang berfantasi tentang memonopoli perdagangan kota Sungai Putih dengan perusahaan perdagangan luar biasa, pekerjaan si Feng berjalan lancar. Untuk memaksimalkan manfaat dari buku emas, si Feng membiarkan semua magang penempaan tingkat lanjut yang dapat dipercaya untuk menjadi pemalsu dasar dan meminta mereka menghasilkan batu cahaya tanpa henti selama 2 hari. Adapun si Feng sendiri, setelah menjadi forger, dia telah membuka kunci desain penempaan untuk kit armor mana menengah. Karenanya, sepanjang durasi buku emas, ia fokus pada menempa kit perisai baja menengah tanpa istirahat. Selain itu, selama waktu ini, si Feng diam-diam merekrut bantuan Snow Lembut untuk mendirikan beberapa perusahaan perdagangan cahaya lilin di beberapa kota besar lainnya. Terutama kota-kota besar di wilayah timur kerajaan Star Moon. Namun, karena uang si Feng terbatas, ia hanya mendirikan toko dasar di distrik luar kota-kota ini. Untuk mendirikan toko-toko ini, si Feng telah menginvestasikan semua uang yang diperolehnya selama ini. Dia bahkan menghabiskan uang yang diperoleh guild melalui quest cash. Pemimpin persekutuan, kita telah menemukan tujuan yang dimaksudkan.
Kita dapat memulai operasi kapan saja, Melancholic Smile melaporkan. Meskipun dia agak lelah, kegembiraan memenuhi matanya. Bab 535, Perbedaan Latar Belakang. Mulailah menjualnya di toko, lalu. Si Feng mengangguk. Selama 2 hari terakhir, Si Feng memiliki hampir 100 pemalsu dasar menghasilkan batu cahaya terus-menerus. Stok mereka Lightstone sudah cukup untuk memasok beberapa kota. Selain itu, kemahiran yang diperoleh selama periode ini telah memungkinkan banyak magang penempaan tingkat lanjut untuk mendapatkan promosi ke pemalsu dasar. Dengan ini, mereka dapat memenuhi permintaan publik bahkan setelah persediaan mereka saat ini habis. Pemimpin persekutuan, untuk apa kita menjualnya? Tanya Melancholic Smile. Sebelumnya, dia telah fokus pada pekerjaannya sepenuhnya, tidak memikirkan berapa banyak mereka harus menjual batu cahaya. Bahan yang digunakan untuk memproduksi batu cahaya sangat umum. Setumpuk batu-batu seberat 20 potong berharga kurang dari 3 perak untuk kerajinan. Anjak dalam tingkat keberhasilan forger dasar, yang hanya sedikit di atas 50%, total biaya akan menjadi sekitar 6 perak per tumpukan. Sederhana. Jual masing-masing bagian seharga 1 perak dan setiap tumpukan seharga 19 perak, kata Si Feng secara langsung. Tidak seperti Basic Strength Armor Kit, yang dianggap sebagai barang mewah bagi sebagian besar pemain biasa, Lightstone adalah barang yang biasa digunakan. Jadi, harganya juga sangat rendah. Di masa lalu, harga awal untuk batu cahaya juga sekitar 1 perak per potong. Yang lebih tinggi dan pemain akan mulai merasa dicurangi. Namun, karena jumlah pemain yang bisa menghasilkan item meningkat, harga batu cahaya pada akhirnya akan turun menjadi 50 tembaga per potong dan 10 perak per tumpukan. Bagaimana dengan kit perisai menengah mana? Tanya Melancholic Smile. Pada kenyataannya, senyum Melancholic tidak percaya bahwa batu cahaya adalah kartu truf perusahaan perdagangan Candlelight, alih-alih. Dia percaya bahwa kesuksesan mereka terletak pada kit perisai menengah mana. Hanya Si Feng yang bisa memproduksi kit baja menengah karena tidak ada orang lain yang memiliki desain. Ini adalah keuntungan terbesar Candlelight Trading Firm. Orang lain mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi alasan dibalik keunggulan kompetitif Starstreak Trading Firm yang kuat adalah Basic Mana Armor Kit. Bahkan sekarang, Basic Mana Armor Kits masih sangat dicari oleh para pemain elit. Perangkat menengah mana armor dapat dibuat menjadi kit armor menengah fisik atau magis. Terikat karakter setelah dilengkapi. Kit armor fisik menengah pertahanan plus 200. Kekuatan plus 10. Daya tahan plus 12. Agility plus 10. Batas pengikatan maksimum per karakter, 3. Hanya bisa terikat dengan peralatan level 25 atau lebih tinggi. Kit baja magis menengah pertahanan plus 60. Kecerdasan plus 10. Daya tahan plus 12. Vitalitas plus 10. Batas pengikatan maksimum per karakter, 3. Hanya bisa terikat dengan peralatan level 25 atau lebih tinggi. Jika seorang pemain melengkapi 3 kit menengah mana armor, total atribut yang mereka terima akan setara dengan mengenakan bagian tambahan dari level 25 Dark Gold Equipment. Seseorang tidak bisa membeli peralatan Dark Gold level 25 melalui pasar bahkan jika mereka punya uang. Banyak orang menawarkan harga 20 gold atau lebih untuk peralatan Dark Gold non-MT, belum lagi senjata dan peralatan Dark Gold untuk mat. Saat ini, para pemain elit Domain God ada di sekitar level 25. Sehingga mereka dapat dengan mudah menggunakan perangkat menengah mana armor. Karenanya, sekarang adalah waktu terbaik untuk menjualnya. Namun, itu juga alasan inilah yang menyulitkan Si Feng untuk menetapkan harga untuk kit. Dia tidak bisa menjualnya terlalu murah atau terlalu mahal. Selain itu, ada juga fakta bahwa dia tidak akan punya banyak waktu luang untuk memproduksi kit perisai arm menengah. Mari kita beri mereka 5 emas untuk saat ini, kata Si Feng setelah merenung untuk waktu yang lama. Meskipun berbagai guild saat ini menyibukkan diri dengan perdagangan dan telah menghabiskan sejumlah besar uang, mereka masih harus memiliki sejumlah kecil emas.
Untuk mengklaim clears pertama dari dungeon tim berskala besar, mereka tidak akan ragu menghabiskan beberapa ratus emas untuk melengkapi tim sepenuhnya dengan kit perisai arem menengah-menengah. Setelah itu, senyum melankolis mulai bersiap. Sementara itu, perusahaan perdagangan yang luar biasa juga mulai menjual ramuan naga api. Ramuan naga api ini luar biasa. Itu bisa menumpuk atribut dan ketahanan api. Dengan ramuan ini, menyerbu dungeon tim level 25 akan sangat mudah. Petik 2. Satu-satunya downside adalah harga. Setiap botol sebenarnya berharga 10 perak. MT sendiri akan membutuhkan 5 botol per lari. Semua orang di tim harus minum setidaknya 1 botol juga. Petik 2. Apa yang bisa kamu lakukan? Perusahaan perdagangan luar biasa adalah satu-satunya tempat yang menjual ramuan ini. Namun, jika kita berhasil menyerang 10 dan 20 orang tim mode bawah tanah keras, kita akan mendapatkan lebih dari biaya. Petik 2. Iklan Smile yang luar biasa sangat tepat waktu. Ketika ramuan naga api mulai dijual, orang-orang mulai mempromosikan ramuan itu di berbagai lokasi yang ramai di seluruh kota Sungai Putih. Akibatnya, banyak tim yang telah berjuang dengan ruang bawah tanah level 25 yang membutuhkan resistensi api yang tinggi, menjadi tertarik. Dan mereka segera berlari ke arah perusahaan perdagangan yang luar biasa untuk membeli ramuan naga api. Tak lama setelah Fire Dragon Promotion dijual, beberapa pemain yang mengunjungi Candlelight Trading Firm untuk membeli kebutuhan sehari-hari menemukan bahwa ada sesuatu yang berubah. Ada beberapa counter baru di aula di lantai pertama. Awalnya, karena peningkatan baru-baru ini ke ruang Candlelight, lantai pertama terasa relatif kosong. Tapi sekarang, itu benar. Apa ini? Para pemain yang ingin tahu dengan cepat berbondong-bondong di sekitar counter baru. Halo, Tuan. Ini produk terbaru Firelight Trading Firm kami, batu ringan. Dengan item ini, kamu tidak perlu khawatir tidak bisa menggiling di malam hari, kecantikan NPC perlahan menjelaskan. Untuk pemain biasa, tidak ada yang lebih dari sakit kepala daripada menggiling di malam hari. Di malam hari, tidak hanya visi monster yang tidak terpengaruh, tetapi ada juga peningkatan kekuatan tempur monster tertentu. Di sisi lain, penglihatan pemain sangat terbatas pada malam hari, yang secara signifikan memengaruhi kekuatan tempur mereka. Namun, ini masih bukan masalah terbesar. Di malam hari, karena masalah penglihatan, itu jauh lebih mudah bagi monster untuk menyergap pesta. Karenanya, pemain biasa biasanya takut menggerinda monster dalam kegelapan. Sementara itu, batu cahaya kebetulan menerangi area yang luas, memungkinkan pemain untuk melihat seolah-olah itu siang hari. Dengan item ini, tidak hanya kekuatan monster tetap tidak berubah, tetapi juga lebih mudah bagi pemain untuk menghindari penyergapan. Karena pemain bisa melihat seperti biasa, mereka juga bisa bertarung dengan kekuatan tempur mereka yang biasa, jadi monster penggiling akan semudah seperti siang hari. Sial, sebenarnya ada barang bagus yang tersedia? Berapa harganya? Seorang pemain bertanya. Karena ini adalah produk baru, kami menjual setiap batu cahaya dengan harga rendah 1 koin perak. Kamu juga dapat membeli tumpukan 20 dengan harga diskon 19 koin perak. Si cantik NPC tersenyum cerah ketika dia berbicara. Sangat murah. Aku ingin 1 tumpukan. Tunggu, aku ingin 2 tumpukan. Tiba-tiba, para pemain di dalam aula mulai membeli batu cahaya dengan gila. Meskipun pemain biasa tidak menghasilkan banyak uang, mereka biasanya membentuk partai ketika menggiling di ladang. Jika mereka membagi biaya 19 perak antara masing-masing anggota partai, mereka dapat dengan mudah membeli batu cahaya. Selain itu, setiap tumpukan batu cahaya bisa bertahan hingga 2 malam. Selama seseorang dengan santai menghitung akun, mayoritas pemain independen tidak akan melewatkan kesempatan ini. Pesta biasa pasti bisa mendapatkan lebih dari 19 koin perak dari 2 malam penggilingan, belum lagi pesta elit. Sangat cepat, berita tentang batu cahaya menyebar. Para pemain yang menerima berita segera mengabaikan apapun yang sedang mereka lakukan dan bergegas ke Candlelight Trading Firm. Untuk sementara waktu,
batu cahaya menjadi jauh lebih populer daripada ramuan naga api. Apa? Kamu mengatakan bahwa perusahaan perdagangan cahaya lilin menjual batu cahaya dalam jumlah besar? Feng Xuanyang bingung ketika mendengar laporan terbaru ini dari bawahannya. Bagaimana mungkin? Kita bahkan harus membatasi jumlah ramuan naga api yang kita jual setiap hari. Bagaimana mungkin mereka mampu menjual batu cahaya dalam jumlah besar? Di mana mereka menemukan begitu banyak orang untuk memproduksinya? Petik 2. Dia telah menghabiskan lebih dari 50 juta kredit hanya untuk merebus 3 orang yang mampu menghasilkan batu cahaya dari perusahaan perdagangan cahaya. Namun, sekarang perusahaan perdagangan masih mampu menawarkan begitu banyak batu cahaya. Bagaimana mungkin dia bisa percaya pada laporan konyol seperti itu? Bukankah barang itu sangat langka dan berharga? Bagaimana mungkin ada begitu banyak batu cahaya yang tiba-tiba muncul? Bahkan jika 3 Forges of Candlelight berfokus pada memproduksi batu cahaya tanpa istirahat, itu tidak mungkin untuk menghasilkan begitu banyak. Tuan Muda Feng, informasi ini telah diverifikasi. Ini nyata. Berdasarkan perkiraan awal kami, lebih dari 1.500 tumpukan batu cahaya telah terjual. Meski begitu, Candlelight Trading Firm terus menjualnya tanpa batas. Sekarang, banyak pelanggan perusahaan perdagangan luar biasa telah lari ke perusahaan perdagangan Candlelight untuk berbelanja. Petik 2. Kotoran. Mereka menipu aku lebih dari 50 juta kredit. Mereka akan membayar untuk ini. Pada saat ini, Feng Xuanyang akhirnya menyadari. 3 apprentice penempaan tingkat lanjut sebelumnya telah menjadi jebakan yang ditetapkan oleh Candlelight Trading Firm. Dia telah kehilangan lebih dari 50 juta kredit begitu saja. Apalagi itu semua adalah uangnya sendiri. Perintahkan seseorang membeli batu cahaya segera. Beli sebanyak yang kamu bisa. Aku tidak percaya bahwa mereka memiliki persediaan tidak terbatas. Feng Xuanyang memerintah dengan marah.